Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak ibu. Pagi ibu. Terima kasih sudah datang tepat waktu dan juga alhamdulillah ya kita dapat bertemu kembali dalam pelaksanaan pertemuan 2 konseling kelompok. Oke, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak ibu, kita sudah berdoa. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini ada manfaatnya dan juga kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kelancaran untuk pelaksanaan konseling kelompok kita. Nah, baiklah. Di minggu kemarin itu kita sudah membahas tentang permasalahannya kita ya, yaitu tentang kurangnya percaya diri. Nah, untuk hari ini itu kita akan melanjutkan dengan kegiatan role playing ya, dimana nanti kita akan cobakan, kita akan praktekkan. Jadi anak-anak ibu bisa melihat secara jelas ya, secara nyata kegiatan ataupun permasalahan yang akan kita bahas ini secara jelas, dan juga anak-anak ibu bisa mengambil hikmahnya dan ambil pelajaran dari role playing yang akan kita laksanakan. Apakah anak-anak ibu siap? Siap. Oke, sebelum kita melaksanakan kegiatan, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Dimana ice breakingnya seperti ini. Silakan nanti kita akan bernyanyi 3 atau 4 kata, nanti ditebak lagunya oleh teman sebelah dan seperti itu selanjutnya ya. Nanti kalau misalkan ada yang salah, kita kasih punishment ya. Dimana punishmentnya itu yaitu silakan mengucapkan kata-kata kepala digaruk, kelapa diparut selama 4 kali pengulangan. Dan nanti terakhir ayah silakan nanti boleh bernyanyi antara tebak lagu, judul lagu teman yang lainnya ya, seperti itu. Dimulai dari ibu. Naik ke puncak gunung. Judul lagunya adalah Naik ke Puncak Gunung. Kau membunuhku dengan kepedihan ini. Judul lagunya adalah Duka. Benar seperti itu, Vina? Diva. Oke, silakan lagunya. Takkan hilang cintaku padamu. Judul lagunya adalah Takkan Hilang. Untuk jadi milikmu, ku ingin kau mampu. Judul lagunya adalah Saat Bahagia. Saat bahagia. Benar ya, Sevi? Andai dulu ku paksakan bos bersamamu. Judul lagunya adalah Setelah Pergi. Benar, salah. Silakan nanti komitmen dari Allah lihat hidayah yang akan kita beri punishment. Silakan menyebutkan kepala digaruk, kelapa diparut selama 4 kali pengulangan. Ya, silakan. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa diparut. Oke, lanjut. Oke, baiklah, kita akan memulai kegiatan inti kita ya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan role playing-nya, ibu mau tahu nih apa feedback dari yang kita lakukan di minggu kemarin, apa yang Ananda rasakan, dan juga setelah kita melalui pembahasan yang kita bahas yaitu kurangnya percaya diri. Bu, oke, silakan dimulai dari sisi kanan ibu. Baiklah Bu, dari role playing yang ditampilkan kemarin dapat ditarik kesimpulan yaitu percaya diri itu sangatlah penting, karena jika kita tidak percaya diri maka kita akan mudah ditindas oleh orang lain. Oke, Bu, ya silakan. Dari pertemuan konseling kelompok minggu kemarin, saya dapat menarik kesimpulan bahwa kita semua memang harus memiliki rasa percaya diri agar kita mempunyai teman dan mudah dalam bersosialisasi dan agar tidak dipandang rendah oleh orang lain. Iya, terima kasih ya Bapak Ibu yang telah memberikan feedbacknya. Nah,
sekarang anak-anak ibu sudah tahu ya, sudah paham tentang pembahasan yang telah kita bahas di minggu kemarin. Kita adalah seorang siswi kelas 10 AKL 1 di SMKN 1 Solo. Dia mengalami permasalahan kurang percaya diri. Ketika tampil di depan kelas, kita selalu merasa gemetar dan gugup ketika ia berbicara di kelas. Karena bingung bagaimana cara mengatasi permasalahan yang ia hadapi, maka kita datang kepada dua sahabatnya untuk membantu memecahkan masalahnya. Selamat pagi kita. Wah, kami sangat senang sekali kita sudah masuk sekolah kembali. Kita gimana kabarnya? Udah sehat? Tidak baik. Kalau kami boleh tahu kenapa kabarnya Gita tidak baik? Entahlah, saya juga merasa bingung dan sedih. Kami memahami apa yang kamu rasakan. Namun apakah perasaan tidak enak tahu yang mengganggu perasaanmu itu bisa dibicarakan bersama? Ya, saya pikir juga begitu. Kita berkata sambil memandang teman-teman, kemudian menunduk lagi. Bisakah kita jelaskan? Ya, dengan senang hati saya akan menceritakan. Tapi mohon dirahasiakan kepada siapapun karena ini adalah masalah pribadi saya. Kalau begitu kami ingin mendengar sejauh mana perasaan kita tidak enak dan mengganggu kita. Di sini kita bisa bercerita tentang semua yang kita rasakan karena semua akan dijaga kerahasiaannya. Jadi kita bisa bercerita dengan senang. Begini, saya merasa tidak percaya diri ketika tampil di depan orang banyak. Apalagi ketika saya presentasi di depan kelas. Lalu bagaimana? Setiap saya tampil di depan kelas, saya pasti gugup dan bingung harus berkata apa. Rasanya tiba-tiba bibir saya menjadi kaku. Bisakah kita menjelaskan lebih jauh tentang perasaan tidak percaya diri kita rasakan? Bagus sekali kita sudah memahami masalah yang kita alami, yaitu bagaimana caranya kita bisa presentasi dan tidak gugup dalam menjawab pertanyaan guru. Ya, saya ingin sekali bisa tampil percaya diri di depan kelas, tapi rasanya sulit sekali. Bagus sekali keinginan kita. Kami senang sekali mendengarnya. Lalu apakah kita sudah punya cara untuk mengatasi masalah kita tentang tidak percaya diri, presentasi dan gugup menjawab pertanyaan guru? Saya masih bingung. Apa yang membuat kita merasa bingung? Saya takut jika nanti saya salah menjawab pertanyaan guru atau ketika presentasi saya takut ditertawakan oleh semua teman-teman. Apakah kita sudah berusaha melakukan yang terbaik? Rasanya belum. Jika mencobanya saja belum, lalu kenapa kita bisa berpikiran negatif seperti itu? Nah, itu yang saya tidak mengerti. Saya akan usahain melakukan yang terbaik agar saya merasa percaya diri, presentasi, dan menjawab pertanyaan guru. Baiklah, apa kira-kira rencanamu sementara sebagai pegangan untuk tindakan selanjutnya? Pertama, saya akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan saya presentasikan. Kedua, saya akan berpenampilan rapi sehingga saya akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, saya akan berdoa dulu sebelum tampil agar saya merasakan lebih tenang. Saya rasa itu yang akan saya lakukan. Bagus, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Sebelum pembicaraan ini kita tutup, bagaimana perasaan kita setelah kita berdiskusi atau apakah kesimpulan kita? Saya merasa lega dan lebih tenang setelah bercerita sama kalian. Kecemasan dan ketakutan yang saya alami mulai menurun. Dan juga saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi rasa tidak percaya diri saya ini. Setelah bercerita ini, jadi kesimpulannya adalah pertama, kita akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan kita presentasikan. Kedua, kita akan berpenampilan rapi sehingga kita akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, saya akan berdoa dulu sebelum berpresentasi. Apakah kita yakin akan melakukan itu? Ya, saya yakin. Apakah masih ada yang akan kita sampaikan? Tidak, saya kira sudah cukup. Gita, percaya pada dirimu sendiri, percayalah pada kemampuanmu.
Tanpa kepercayaan diri yang rendah hati dan masuk akal terhadap kekuatan sendiri, kamu tidak akan berhasil atau bahagia. Dan bel pun berbunyi, kita pun kembali ke kelasnya. Oke, kita mulai dengan tibalah pagi di mana seluruh siswa sudah bergegas untuk pergi ke sekolah dan masuk ke kelas masing-masing. Assalamualaikum anak-anak semuanya, selamat pagi. Pagi, Bu. Baiklah, Ibu akan nanya satu persatu siswa Ibu tentang materi yang kita bahas kemarin tentang percaya diri. Ibu mau anak-anak Ibu harus aktif ya. Kalian bebas mau jawab apapun, yang penting berhubungan dengan percaya diri. Baiklah, Ibu mulai dari Resti. Setelah mempelajari tentang materi percaya diri ini, saya berani untuk mendeskripsikan bahwa percaya diri adalah kemampuan dalam meyakinkan diri pada kemampuan yang kita miliki atau kemampuan untuk mengembangkan penilaian positif baik untuk diri sendiri ataupun lingkungan sekitar. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi percaya diri seseorang, dari faktor eksternal maupun internal. Nah, benar banget Bu. Selain itu, percaya diri juga mengajarkan untuk selalu terampil. Saya setuju Bu, karena kemarin kami sudah membahas materi ini. Dengan percaya dirilah terletak kunci kesuksesan. Ya, benar sekali. Jadi siswa Ibu semuanya sudah paham ya dengan materi ini. Anak Ibu semua harus bisa percaya diri, lawan semua rasa takut yang kalian miliki. Tanamkan pada diri kalian semua kalau kalian itu bisa. Gak ada yang gak bisa kalian lakuin. Yakinkan diri bahwa kalian bisa sukses nantinya dengan kepercayaan diri yang kalian semua miliki. Baiklah, sampai di sini materi kita tentang percaya diri. Semoga kalian bisa memakai sikapnya ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, kita sudah sama-sama lihat ya role play-nya tadi. Ada mempraktekkan tentang rasa tidak percaya diri, memerankan ya rasa tidak percaya diri dengan rasa percaya diri. Kita sudah sama-sama mendengarkan atau melihat ya pengalaman yang dialami oleh kita. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kalau Ananda di posisinya Gita, apa yang akan Ananda rasakan? Dan apa yang akan Anda lakukan? Atau supaya berani itu kita harus apa? Ya, silahkan Nanda. Menurut saya, kita lebih meningkatkan percaya dirinya karena percaya diri merupakan cara yang paling sederhana untuk meningkatkan dan melatih kepercayaan diri kita. Iya, terima kasih ya. Kalau saya menjadi kita, saya akan mencoba hal-hal baru yang positif dan berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau kita tidak bisa, kita harus lebih menjadi diri kita sendiri tanpa membandingkan diri kita dengan orang lain. Oke. Dari saya sendiri, kesannya selama melakukan pertemuan konseling kelompok ini selama 2 minggu, 2 kali pertemuan maksudnya, saya merasa bahwa di sini tuh kayak keluarga kedua juga, ada teman-teman baru dan menambah wawasan-wawasan baru mengenai percaya diri. Ternyata memang benar percaya diri itu memang sangat-sangat diperlukan. Iya, benar sekali ya. Terima kasih. Silahkan Nifa. Baiklah Bu, kesan yang saya dapat dari konsep kelompok ini adalah saya mendapatkan teman baru dan juga pembelajaran yang baru. Ya, dapat pemahaman baru, pembelajaran baru, dan juga anak-anak Ibu yang kelasnya berbeda juga saling kenal ya. Baiklah, sebelum kita tutup, maka baiknya kita terlebih dulu SBK dengan tangannya seperti ini. Oke, tangan kanannya telunjuk. Seperti pertemuan sebelumnya ya, di akhir kemarin. 1, 2, 3. Untuk itu, alangkah baiknya kita berdoa semoga kita mendapatkan manfaat dari kegiatan yang telah kita laksanakan. Berdoa dimulai. Berdoa